Rama. Selamat datang di akun channel YouTube kami, Islam Ramah TV. Kali ini kita akan berbincang tentang topik kekinian, topik yang aktual, yaitu tentang peringatan Hari Al-Quds. Peringatan Hari Al-Quds ini kita akan berbicara dengan Gus Mis. Kita akan baca itu. Peringatan Al-Quds sendiri itu adalah peringatan yang digelar oleh umat Islam seluruh dunia, yang dilakukan pada setiap Jumat terakhir di bulan Ramadan. Itu artinya besok, Gus. Ya. Nah, sesungguhnya apa itu, Gus, Hari Al-Quds itu, dan apa sebenarnya yang melatar belakangi peringatan ini, Gus? Nah, peringatan ini sebenarnya disampaikan oleh Imam Khomeini, yaitu sosok besar dalam revolusi Islam di Iran, pada beberapa bulan setelah revolusi, itu tahun 1979. Momennya di bulan Ramadan, Imam Khomeini mendeklarasikan bahwa hari Jumat setiap akhir bulan Ramadan itu akan dijadikan Hari Al-Quds, yaitu untuk mengingat ada hutang yang belum dibayar dari kita semua, yaitu penjajahan Israel terhadap Palestina, di mana Palestina belum merdeka hingga sekarang, sehingga sampai nanti Palestina meraih kemerdekaan dan kedaulatannya, kita akan terus merayakan Hari Al-Quds, yaitu hari Yerusalem ini, setiap hari Jumat di akhir bulan puasa. Sambil berpuasa, kita juga mengenang penderitaan Palestina yang sampai sekarang masih belum ditunaikan. Jadi itu sungguhnya momentumnya, walaupun kita bisa saja melaksanakan Hari Al-Quds ini setiap hari, karena seperti dikatakan Bung Karno, negeri ini atau Indonesia belum benar-benar merdeka sebelum Palestina merdeka. Jadi kalau mau jujur, sebelum Imam Khomeini pada tahun 79 itu, Bung Karno sudah mengumpulkan negara-negara Asia Afrika dalam konferensi Asia Afrika tahun 55. Bung Karno mendeklarasikan bahwa kita berhutang terhadap Palestina. Kita harus terus menentang penjajahan Israel terhadap Palestina dan memperjuangkan kemerdekaan Palestina. Dan itu menjadi dokumen negara, dan kita harus terus ingat ini, momentum ini, karena bagaimanapun tidak boleh ada penjajahan di muka bumi sesuai dengan dalam pembukaan Undang-Undang 45. Sejauh ini seperti apa peringatan itu, perayaan Hari Al-Quds itu diperingati oleh umat Muslim, terutama oleh negara-negara Muslim di dunia ini, seperti apa peringatannya? Ya, peringatannya banyak. Biasanya ada long march, ya kan, yang digelar sambil setelah itu ada buka puasa bersama karena untuk bulan Ramadan. Ada diskusi-diskusi, ada tulisan-tulisan yang menyegarkan kembali tadi itu hutang kita terhadap Palestina, apalagi bagi bangsa Indonesia. Kita tahu rakyat Palestina adalah rakyat yang diantara yang pertama kali mengakui kemerdekaan Indonesia, yaitu Syekh Husaini di Jerman, yang menyatakan dalam radio pada waktu itu bahwa kita senang dan gembira dan mengakui kemerdekaan salah satu negara yang mayoritas Muslim di bagian timur Asia, saya menyebut waktu itu, yaitu di Asia Tenggara, yaitu Indonesia. Jadi rakyat Palestina itu diantara rakyat yang mengakui kemerdekaan Indonesia pertama kali. Dan sayangnya Palestina hingga sekarang masih belum merdeka, dan kita harus menyuarakan kemerdekaan Palestina ini. Jadi banyak hal yang bisa dilakukan. Diskusi-diskusi kita sekarang yang kita gelar adalah bagian dari cara kita membayar hutang terhadap Palestina, dan kita harus sungguh-sungguh memperjuangkan kemerdekaan Palestina. Ya. Oke, Gus, ini perayaan ini kita gelar setiap tahun, tetapi berpuluh-puluh tahun itu peringatan digelar sampai hari ini kita tahu bangsa Palestina juga belum merdeka, Gus. Jadi
apa yang salah dengan usaha kita umat Muslim memperjuangkan kemerdekaan Palestina ini? Apa yang salah? Jadi kalau kita lihat misalnya survei di Timur Tengah secara umum, itu hampir ya, di atas 90% warga Timur Tengah secara umum dan dunia Islam saya kira mendukung kemerdekaan Palestina, mendesak agar Palestina merdeka. Nah sayangnya sekarang jalan menuju kemerdekaan itu kan ditentukan oleh Dewan Keamanan atau Perserikatan Bangsa-Bangsa PBB, ya kan? Bahwa yang lebih agresif dalam menentukan peta masa depan Palestina itu Amerika dan Israel. Sementara dunia Islam, ya, termasuk Indonesia, itu kurang begitu serius meletakkan peta jalan menuju kemerdekaan. Sejauh ini sikap-sikap yang muncul dari kita itu kalau Gaza diserang, kalau ada bom dari Israel ke jalur Gaza, kalau ada pembangunan ilegal di tepi barat, kalau ada penyerangan di tepi barat, ya kan? Itu baru kita bersuara. Kalau tidak ada satu tindakan yang represif dan agresif dari Israel terhadap Palestina, kita cenderung diam. Sementara Amerika dan Israel dan negara-negara sekutunya terus melakukan manuver-manuver politik untuk meneguhkan penjajahannya di tanah Palestina. Yang terakhir adalah Deal of Century, kan? Kesepakatan abad ini yang didesain oleh Donald Trump melalui Jared Kushner menantunya, dan berhasil memindahkan kedutaan Amerika dari Tel Aviv ke Yerusalem. Itu artinya bahwa Yerusalem akan dicaplok, termasuk Al-Quds akan dicaplok oleh Israel dengan mandat dari Amerika yang mempunyai hak veto di Dewan Keamanan PBB. Lalu kita lihat setelah itu ada satu peta jalan yang ini terus bergerak, bahwa Amerika menghendaki Israel Yerusalem sebagai ibu kota Israel dan menguasai tepi barat. Jadi pembangunan ilegal akan terus dilakukan, dan nanti Palestina akan diberikan ibu kota di luar Yerusalem dengan kompensasi 50 miliar dolar Amerika untuk pembangunan infrastruktur dan pembangunan ekonomi di Palestina. Jadi ini terus bergerak, ya kan? Bahkan Donald Trump menjadikan isu Palestina ini sebagai isu kampanye politiknya dalam Pilpres pada akhir November nanti. Jadi kita cenderung diam, tidak punya strategi, tidak punya proposal. Kita hanya reaktif merespon apa yang dilakukan oleh Amerika dan Israel, dan sementara Israel dan Amerika terus bergerak. Pembangunan ilegal itu terjadi di barat. Dan kalau kita tahu, saya selalu menggambarkan bahwa Palestina saat ini itu ibarat penjara terbesar di dunia. Karena pintu keluar masuknya ke Palestina itu harus melalui Israel. Ya, kita tidak bisa masuk. Jadi itu ibarat penjara terbesar di dunia. Sementara untuk masuk ke jalur Gaza kita bisa melalui Rafah, Mesir. Tapi itu pun dikontrol oleh Israel. Karena radar Israel itu betul-betul menguasai jalur Gaza. Kapan saja Israel bisa menurunkan bomnya, terutama setiap peristiwa. Ketika ingin pemilu, pasti akan ada hujan bom di jalur Gaza. Karena isu Palestina bagi Israel itu adalah isu politik. Nah, sayangnya kita ini, termasuk Indonesia, tidak begitu serius memperjuangkan kemerdekaan Palestina. Seperti yang saya katakan, Pak Jokowi janji politiknya 2014 itu dengan serius mendorong kemerdekaan Palestina. Itu ada dalam dokumen janji politik. Itu ada ya? Ada dalam dokumen, kebetulan saya buat. Jadi bahwa saya ingin Indonesia serius meletakkan jalan bagi kemerdekaan Palestina ini. Tapi sayangnya sampai sekarang tidak ada langkah-langkah yang terukur, terstruktur, yang
itu menjadi peta jalan kemerdekaan Palestina. Dan ya negara-negara Timur Tengah juga tidak ada. Jadi memang selama ini yang kita lakukan itu reaktif. Kalau ada peristiwa tertentu belum ada roadmap yang jelas, sementara pihak-pihak yang pro terhadap Israel sudah menyusun begitu ini. Nah, Indonesia sendiri juga sama, belum ada roadmap. Bagaimana dengan negara-negara yang lain yang saat ini juga mengklaim memperjuangkan kemerdekaan bangsa Palestina sendiri? Jadi kalau kita lihat seperti yang saya katakan di opsi juri kesepakatan abad ini, fakta dan realitasnya sekarang negara-negara Timur Tengah itu mendukung Israel. Mendukung Israel? Iya, coba kita lihat Arab Saudi, lalu kemudian Uni Emirat Arab, ya, lalu Bahrain, lalu Mesir, ya, lalu juga Kuwait, ya kan? Itu negara-negara yang betul-betul sudah dilobi oleh Jared Kushner dengan kompensasi bisnis senjata, bantuan militer terhadap negara-negara di Timur Tengah gitu. Jadi tidak ada satu kata. Nah, kemarin itu ketika terjadi usulan kompensasi deal of century 50 miliar itu, lalu terjadi pertemuan kan di Mesir, di Liga Arab. Hadir Mahmud Abbas dan beberapa menteri luar negeri dari negara-negara Teluk dan negara-negara Arab. Mahmud Abbas marah dalam forum itu. Baru negara-negara Teluk, Arab Saudi, Uni Emirat, Bahrain, menentang kebijakan deal of century. Tetapi faktanya, ya kemarin untuk pertama kali senjata dari pesawat Uni Emirat Arab mendarat pertama kalinya di Israel ketika mereka ingin mengirimkan bantuan ke Palestina. Jadi ini menjadi pekerjaan rumah yang luar biasa. Tidak mudah memang karena peta geopolitiknya itu dunia Islam tidak satu. Karena negara-negara di Teluk itu sangat ketergantungan terhadap Amerika, di mana pangkalan-pangkalan militer Amerika ada di Kuwait, ada di Qatar, ada di Uni Emirat Arab, ada di Arab Saudi, ada di Bahrain. Maka oleh karena itu ini perjuangan tidak mudah. Tetapi kita tidak boleh kehilangan harapan. Kita harus melakukan terobosan-terobosan, langkah-langkah yang terukur. Ya, saya katakan memang kesempatannya ada di Indonesia. Indonesia tidak terlibat dalam peta konflik di kawasan. Kita berada di satu radius teritorial yang sangat jauh. Lalu kemudian kita juga negara Muslim. Lalu konstitusi kita memberikan mandat untuk melawan segala bentuk penjajahan. Maka Indonesia sebenarnya bisa melakukan langkah-langkah untuk kemerdekaan Palestina. Yang ini sudah saya sampaikan, langkah yang pertama adalah mendorong rekonsiliasi persatuan faksi-faksi di dalam internal Palestina. Jadi di Palestina sendiri masih belum bersatu ya, masih banyak faksi ya. Betul, karena kenapa? Karena kan kita melihat bahwa Palestina ini juga adalah negara atau wilayah yang binika, yang beragam. Di situ ada Kristen, di situ ada Yahudi bahkan di Palestina, ya. Dan faksi-faksi politiknya juga luar biasa. Ada faksi Fatah, Partai Sosialis, iya, faksi Fatah. Lalu ada faksi Hamas. Ini partai yang disebut Islamis. Karena pecahan dari Ikhwanul Muslimin di Mesir. Lalu kemudian ada faksi Al-Jihad, juga sama itu, dan beberapa faksi-faksi yang lain. Nah, mereka ini berbeda pandangan tentang bagaimana desain negara Palestina nanti, bagaimana cara melihat Israel. Nah, Fatah memandang bahwa Israel itu mempunyai hak kedaulatan sebagai negara. Sementara Hamas tidak pernah mengakui Israel karena Israel mengambil tanah Palestina. Nah, hal-hal seperti ini kan perlu dibicarakan. Sampai sekarang sayangnya
itu antara air dan minyak, antara Hamas dan Fatah tidak bisa duduk bersama. Sampai hari ini apakah memang tidak ada ya inisiasi untuk merekonsiliasi faksi-faksi yang ada di Palestina itu sendiri ya Gus? Ya tidak ada. Maka belum ada. Maka itu salah satu langkah yang harus dilakukan. Dan Indonesia punya peluang. Indonesia dipercaya oleh Palestina untuk mengambil inisiatif rekonsiliasi antara Fatah dan Hamas. Dan itu bisa dilakukan di Indonesia melalui banyak proses-proses sehingga seluruh faksi di Palestina mempunyai satu kalimatun sawah, titik temu, satu kesepakatan yang itu akan dijadikan sebagai sikap dalam platform negara Palestina. Yang kedua, saya sampai mengatakan sebenarnya idealnya Palestina mengadopsi Pancasila. Pancasila. Jadi Pancasila itu adalah salah satu falsafah yang semua ideologi, semua paham, semua nilai bisa masuk di situ. Jadi ini akan menjadi sejarah, bahkan Pancasila bisa diekspor ke Palestina dan menjadi simbol dari kemerdekaan Palestina. Itu akan menjadi satu kado terindah bagi Indonesia sepanjang masa. Kalau bisa dilakukan. Yang kedua adalah melakukan lobby-lobby terhadap negara-negara non-Amerika, Eropa dan Amerika Latin. Itu juga bisa dilakukan karena kita punya kedutaan. Ya kan, termasuk lobby juga ke negara-negara Timur Tengah. Nama Indonesia sangat baik sekali karena kita memblok kan. Apalagi kita menjadi anggota dewan tidak tetap. Tidak tetap, ya momentumnya sekarang. Momentumnya ya. Iya, karena kan waktunya tidak lama, hanya 2 atau 3 tahun menjadi anggota tidak tetap Dewan Keamanan PBB. Dan kemudian setelah melakukan lobby, lalu kita mendorong bagaimana pembangunan infrastruktur, menggalang dana. Tadi Amerika menawarkan 50 miliar. Itu kan tamparan serius bagi negara-negara dunia Islam ini. Kita punya banyak negara-negara kaya. Di Timur Tengah ada Qatar, ada Saudi, ada Emirat Arab ya. Masa tidak bisa mengumpulkan duit 50 miliar? Apakah dengan uang 50 miliar kita menyerahkan segala sesuatunya kepada Israel? Tidak mungkin. Maka Indonesia bisa memimpin penggalangan dana. Yang keempat baru, ini yang juga tidak mudah, yaitu terkait dengan pengungsi Palestina yang tersebar di kawasan Timur Tengah. Jumlahnya besar, itu jutaan. Bagaimana nasib mereka yang ingin kembali ke Palestina. Jadi long the way, banyak jalan yang harus kita lalui menuju kemerdekaan Palestina. Tetapi kalau inisiatif ini tidak dimulai, maka tidak akan pernah terwujud kemerdekaan Palestina itu. Karena kemerdekaan Palestina itu bukan durian yang jatuh dari pohon, bukan pemberian. Amerika dan Israel tidak akan pernah memberikan kemerdekaan kepada Palestina. Bung Karno sudah mengatakan kepada banyak pemimpin Asia Afrika tahun 55 dan Konferensi Islam Asia Afrika tahun 65, Bung Karno mengatakan bahwa penjajahan itu bukan pemberian. Kemerdekaan itu bukan pemberian dari penjajah. Kemerdekaan itu adalah perjuangan untuk merebutnya. Maka kata Bung Karno, ya harus ada langkah-langkah yang serius untuk mewujudkan kemerdekaan itu. Momentumnya Indonesia sekarang ini ada. Dan sayangnya setelah Presiden Jokowi menggelar peringatan konferensi Asia Afrika, lalu tidak ada langkah-langkah yang dilakukan oleh Kementerian Luar Negeri lagi. Walaupun saya sudah banyak memberikan masukan. Ini kenapa Bung Karno sebelum peringatan Hari Al-Quds dicetuskan oleh Imam Khomeini sudah menggalang kekuatan itu. Imam Khomeini kemudian melanjutkan, terinspirasi dari itu. Kemudian ini kesempatan kita, janji politik Pak Jokowi, Pak Presiden, ya, apalagi momentumnya tadi Gus bilang ini saatnya karena kita sedang menjadi itu anggota tidak tetap Dewan Keamanan. Tapi kenapa sampai hari ini belum kita lakukan? Apakah apa ya persoalan utamanya? Kenapa kita tidak berkoordinasi dengan negara-negara Muslim lain atau negara yang lain yang memperjuangkan kemerdekaan ini Palestina ini? Iya, menurut saya kita setengah hati. Setengah hati? Iya, bahwa kita tidak istiqomah, tidak konsisten dengan janji dan visi tentang Palestina ini.
melihat bahkan kita ini kehilangan akar sejarah tadi, bahwa menganggap isu Palestina itu isu sampingan. Belum lagi intervensi dari Amerika dan negara-negara Teluk tadi itu, Arab Saudi, Uni Emirat Arab, sehingga mengaburkan proses untuk mewujudkan cita-cita kemerdekaan Palestina. Maka kita harus terus menyuarakan dari masyarakat, mengingatkan kembali ya, pentingnya isu ini. Karena saya melihat bahwa sepertinya Pak Jokowi lupa terhadap janjinya. Ya, walaupun kita hormati juga pidato-pidato Pak Jokowi di OKI misalnya, di antara pidato yang jelas, keras, tegas ya, sikap Indonesia terhadap Israel dan Palestina. Tetapi sayangnya tadi itu, sikap keras dan tegas itu ada hanya sikap retorik, pidato-pidato saja. Iya, saya belum melihat ada langkah-langkah yang dapat dilakukan untuk memperjuangkan kemerdekaan Palestina. Jadi isunya adalah kemerdekaan Palestina. Kita merayakan Yom Quds ini adalah mengingatkan kembali bahwa ada hutang yang belum dibayar, yaitu kemerdekaan Palestina. Saya melihat memang ada isu kan two state solution, dua negara yang hidup berdampingan dengan damai. Tapi itu sebenarnya langkah lanjutan. Langkah yang perlu dilakukan sekarang adalah memperjuangkan kemerdekaan Palestina. Jadi Palestina harus punya negara, teritorinya, batas wilayahnya itu jelas, punya pemerintahan di situ, lalu kemudian ada birokrasinya, punya aparat keamanan di sana, ya kan. Lalu kemudian mempunyai hak-hak, ya, termasuk konstitusi dan lain-lain. Jadi itu yang sekarang diperlukan. Baru kita berbicara tentang two state solution itu. Setelah Palestina merdeka, nah, bagaimana two state solution, dua negara? Nah, Palestina belum menjadi negara yang merdeka. Maka sekarang fokus kita adalah memperjuangkan kemerdekaan Palestina. Fokusnya di situ. Ya. Baik. Ini menarik ini, tapi karena kita bulan puasa tidak ada kopi di sini. Iya. Jadi Kita sediakan kopi untuk kamera. Tapi nanti setelah buka puasa. Setelah buka puasa ya. Ini. Nah, ini menarik Gus. Isu Palestina ini tadi sudah disampaikan, itu juga menjadi isu yang sangat seksi di Indonesia. Banyak kalangan yang mengekspresikan kelompoknya, dirinya itu memperjuangkan Palestina, baik itu berbentuk ada yang demonstrasi, penggalangan dana termasuk. Iya. Gitu. Nah sebenarnya seperti apa ini Gus? Ini kita masyarakat masih belum banyak tahu ini sejauh mana efektivitas, sejauh mana kontribusi ini pada perjuangan kemerdekaan Palestina sendiri. Ya, kan isu Palestina ini isu yang menarik perhatian. Tadi saya mengatakan 90% dari negara di Timur Tengah survei, negara di dunia Islam termasuk Indonesia, mempunyai satu keberpihakan, keprihatinan terhadap apa yang penderitaan yang dialami oleh Palestina tadi. Sehingga banyak orang mau menyumbang. Nah ini yang kita harus hati-hati, karena laporan dari Kedutaan Palestina di Jakarta, sumbangan-sumbangan kita itu tidak ada yang sampai ke pemerintah Palestina. Tidak ada yang sampai. Iya, ya dugaan saya sampai ke salah satu faksi di Palestina. Nah itu yang juga menimbulkan banyak pertanyaan. Selain itu, isu Palestina ini juga digunakan oleh kelompok ekstremis teroris, Al-Qaeda, ISIS, ya kan? Mereka ketika melakukan rekrutmen terhadap kelompok-kelompok teroris menggunakan isu Palestina. Kita harus berjihad, kita harus mendirikan khilafah, sebab Palestina tidak akan pernah merdeka kalau kita tidak mendirikan khilafah. Kan selalu isu begitu dipakai. Islam tertindas di Palestina. Tertindas, sehingga isu Palestina juga digunakan oleh mereka untuk menggait pengantin-pengantin bom bunuh diri, untuk membangun ideologi khilafah tadi itu, dan mengumpulkan uang yang cukup besar. Maka menurut saya negara harus hadir
Indonesia harus hadir sebagai negara mengambil inisiatif untuk mengambil peta. Jadi misalnya kalau Indonesia membuka dana infrastruktur untuk Palestina, itu jelas pasti peruntukannya untuk apa. Daripada nanti yang membuka dana sumbangan Palestina itu kelompok-kelompok kecil ya, kita lihat spanduk-spanduk di jalan itu loh. Itu kan bagaimana pertanggungjawabannya? Kita Sampai tidak hari tahu. ini belum bisa di Kedutaan Palestina selalu mengeluh. Saya ketika jalan di mana-mana melihat spanduk-spanduk bantuan ke Palestina, tetapi tidak ada bantuan yang disalurkan melalui kedutaan Palestina di Jakarta. Boleh jadi bantuan-bantuan seperti ini bukan malah membantu hakikat kemerdekaan Palestina sendiri, tapi justru membantu sektarianisme di situ ya Gus ya. Iya, dan kalau tidak hati-hati kan banyak faksi-faksi juga di Palestina ini, ya kan? Iya. Ada banyak faksi-faksi. Maka sekali lagi Indonesia itu tugas pertamanya adalah mendamaikan, merekonsiliasi berbagai faksi-faksi dalam Palestina. Karena itu juga penting. Itu salah satu prasyarat menuju kemerdekaan Palestina. Maka kita di Indonesia ini harus mendorong persatuan Palestina. Kalau itu terjadi, itu sepertiga langkah sudah dilalui. Lalu kemudian nanti lobby-lobby itu setengah langkah. Lalu setelah itu pembangunan infrastruktur. Lalu perjuangan melalui PBB. Jadi sebenarnya kalau kita mau, insya Allah saya optimis Palestina itu bisa merdeka. Tetapi kalau tidak seperti sekarang ini jalannya masih panjang. Karena di pihak sana Amerika dan Israel selalu menggunakan manuver terus. Kemarin ketika Netanyahu berhasil membangun pemerintahan baru, itu isunya adalah menganeksasi, menguasai kembali, membangun secara ilegal di tepi barat. Itu artinya bahwa ya tanah Palestina akan terus berkurang di tepi barat. Ya, ketika tepi barat terus dibangun, terus dianeksasi, dikuasai oleh Israel, maka nanti ya ini menjadi mimpi dari Israel melalui lobby-lobby Israel yang ada di Amerika. Nanti di kawasan di sekitar itu akan hanya ada satu, itu negara Israel, dan negara Palestina tidak ada. Jadi ini satu proses perjalanan sejarah yang betul-betul tidak mudah. Tetapi kalau kita mau tadi itu dengan beberapa langkah dan proposal yang saya tawarkan, insya Allah kemerdekaan Palestina bukan hanya mimpi tapi menjadi kenyataan. Jadi kalau kita mau, insya Allah ya itu bisa. Jadi inilah inti hakikat dari peringatan Yaumul Quds ini. Kita mengingat kembali bahwa ada Palestina yang masih dijajah, ada Palestina yang belum merdeka, ada penderitaan yang harus kita tolong. Ini terakhir Gus, ya, mungkin pertanyaan terakhir ya. Jadi sebenarnya isu Palestina itu tadi Gusmi sudah menjelaskan, di Palestina sendiri ada kelompok-kelompok lain ya, yang memperjuangkan Palestina itu juga dari kelompok lain. Jadi sebenarnya perjuangan Palestina itu bukan isu keagamaan ya. Bagaimana itu Gus? Ya itu kan isu tentang kedaulatan bernegara. Kedaulatan bernegara, negara yang dijajah, tanah yang dijajah. Maka ini adalah sekali lagi memperjuangkan kemerdekaan seluruh negara. Tetapi di Palestina juga ada Al-Quds, ada Masjidil Aqsa. Itu di Yerusalem, kebetulan saya sudah ke sana. Kita tahu bahwa Masjidil Aqsa itu punya sejarah historis, di mana Rasulullah itu mi'raj dari Masjidil Aqsa ke Sidratul Muntaha. Jadi ada perjuangan yang itu mengingatkan tentang perjalanan Rasulullah SAW. Maka kenapa kita umat Islam membicarakan tentang Yaumul Al-Quds itu, mengingatkan kembali isu utamanya memang adalah kemerdekaan Palestina. Kemerdekaan karena para pejuang-pejuang Palestina juga ada orang Kristen. Misalnya Hanan Ashrawi, Said Erekan, itu orang-orang Kristen. Dulu pernah kita mendengar satu tokoh yang besar, Edward Said. Itu orang-orang Kristen. Jadi kita melihat Palestina itu jangan dilihat dari kacamata bahwa ini perjuangan umat Islam, ini perjuangan seluruh warga Palestina. Seluruh warga Palestina, apapun agamanya, dan bagi kita Palestina sangat dekat karena di situ ada Masjidil Aqsa, ada tempat bersejarah, pernah menjadi kiblat sholat kita sebelum dipindahkan ke Masjidil Haram,
ada tempat Mi'raj Rasulullah dari Masjidil Aqsa ke Sidratul Muntaha. Jadi ini perjuangan yang penting harus kita lakukan yang bagus. Ya, ini diskusi menarik, tapi kita dibatasi oleh waktu, Gus. Ya. Mungkin itu cukup ya. Sebagaimana disampaikan Bung Karno dulu, ini adalah tanggung jawab kita. Kita masih mempunyai hutang kemerdekaan bagi bangsa Palestina, karena bagaimanapun juga belum merdeka bangsa kita ini sepenuhnya kalau bangsa Palestina itu Belum merdeka. ya. Mudah-mudahan peringatan Yaumul Quds ini memberi manfaat bagi kita. Terima kasih Gus Mis atas waktunya. Selamat menjalankan ibadah puasa bagi teman-teman semua, dan kita akan kembali pada sesi diskusi selanjutnya, Gus. Sekian, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.